Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10C. Saya Naila Feria. Saya Nasla Sarah Pradita. Saya Nuriski Amelia. Saya Muhammad Sadinal. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi perairan. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara spesifik mengenai perairan sungai. Selamat bersimak. Bentuk-bentuk perairan. Yang pertama, air tanah. Air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau remusan. Cirinya, air harus jernih, tidak berwarna, dan rasanya tawar. Macam-macam air tanah. Yang pertama, air meteorit atau pados. Yang kedua, air tanah baru atau juvenil. Dan air konat. Yang kedua, sungai. Sungai adalah jalur air yang alami dan merupakan tempat berkumpulnya air tawar yang bersumber secara alamiah dan mengalir ke tempat yang tinggi, ke tempat yang rendah. Cirinya, semakin ke hulu daerahnya mempunyai topografi makin bergelombang sampai bergunung-gunung. Macam-macam sungai. Yang pertama, sungai konsekuen, sungai insekuen, sungai subsekuen, dan sungai obsekuen. Yang ketiga, danau. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas dari sungai yang bersangkutan. Ciri-ciri: airnya cukup dalam, memiliki strata temperatur air, terjadinya fenomena gelombang. Macam-macam danau: danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, danau karst atau dolina, dan danau glasia. Yang keempat, perairan laut. Perairan laut adalah bagian bumi yang tertutup dengan salinitasi atau kadar garam yang tinggi. Perairan laut meliputi laut, teluk, selat, dan samudra. Ciri-ciri: rasanya asin, titik beku rendah, kepadatan air laut tinggi. Macam-macam laut: laut tepi, laut tengah, dan laut kedalaman. Manfaat sungai bagi kehidupan yang pertama yaitu sumber air. Sungai merupakan sumber air yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air sungai digunakan untuk minum, mandi, irigasi, dan keperluan rumah tangga. Dan yang kedua yaitu transportasi. Sungai berfungsi sebagai jalur transportasi air yang efisien untuk mengangkut barang-barang, seperti barang dagangan, bahan baku industri, dan penumpang. Yang ketiga adalah energi. Beberapa sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, yang menghasilkan energi listrik melalui turbin air. Dan yang keempat adalah pemeliharaan ekosistem. Sungai mendukung kehidupan biota air seperti ikan, amuba, dan organisme lainnya. Mereka juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan habitat bagi berbagai spesies. Yang kelima adalah pertanian. Sungai membantu irigasi tanah pertanian dengan menyediakan air bagi pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produktivitas pertanian di sekitarnya. Kerusakan atau pencemaran sungai. Salah satu penyebab kerusakan pencemaran sungai yaitu sampah. Sampah adalah bahan atau materi yang tidak diinginkan, rusak, atau tidak terpakai lagi dan tidak memiliki nilai ekonomi atau fungsional. Jenis-jenis sampah. Sampah organik, sampah yang berasal dari sumber alami, seperti tumbuhan dan hewan, seperti sisa makan, daun-daun, dan kotoran. Sampah anorganik, sampah yang tidak dapat didegradasi secara alami, seperti plastik, kertas, bekas, kaca, dan logam. Sampah bisa sampai mencemari sungai karena yang pertama, kurangnya kebijakan pengelolaan sampah. Yang kedua, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat. Dan yang keempat, kemajuan teknologi. Berikut pencemaran yang kerap terjadi di sungai. Yang pertama, pencemaran air. Sungai dapat tercemar oleh berbagai bahan kimia, zat organik, dan bahan berbahaya yang dilepaskan ke dalam airnya. Pencemaran ini dapat berasal dari sumber seperti limbah industri, limbah domestik, limbah pertanian, dan pembuangan sampah. Yang kedua, pencemaran partikel. Sungai juga dapat tercemar oleh partikel berbahaya seperti debu, asap kendaraan, dan polusi udara lainnya.
yang jatuh ke dalam air, yang dapat mengganggu kualitas air dan mengurangi kesediaan oksigen bagi organisasi air. Pencemaran bahan radioaktif. Sungai dapat terpapar pencemaran bahan radioaktif dari kecelakaan nuklir atau pembuangan limbah nuklir yang tidak tepat. Yang keempat, pencemaran fosfor dan nitrogen. Limbah pertanian dan penggunaan pupuk fosfat dapat menyebabkan pencemaran fosfor di sungai. Sementara itu, limbah industri dan penggunaan pupuk nitrogen dapat menyebabkan pencemaran nitrogen di sungai. Yang kelima, pencemaran bahan berbahaya. Sungai dapat tercemar oleh bahan berbahaya seperti pestisida, zat aktif pangan, obat-obatan, dan zat kimia lainnya melalui limbah domestik atau industri. Penyebab pencemaran sungai. Pencemaran air sungai terjadi apabila terdapat bahan-bahan yang masuk ke dalam tanah atau aliran air sungai yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air sehingga tidak memenuhi baku mutu atau tidak dapat digunakan untuk keperluan tertentu seperti baku mutu air minum, keperluan perikanan, pertanian, industri, dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, kerusakan ekosistem. Pencemaran sungai dapat merusak ekosistem sungai dan mengganggu kehidupan biota air seperti ikan, invertebrata air, dan tumbuhan air. Yang kedua, penurunan kualitas air. Pencemaran sungai dapat mengurangi kualitas air secara keseluruhan termasuk penurunan tingkat kejernihan, peningkatan tingkat bahan organik terlarut, dan peningkatan tingkat bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, penurunan ketersediaan air bersih. Pencemaran sungai dapat mengurangi ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, irigasi, dan industri. Yang keempat, penurunan nilai ekonomi. Sungai yang tercemar dapat mengurangi nilai ekonomi dari sumber daya alam seperti ikan dan tanaman air yang biasanya dieksploitasi oleh masyarakat setempat. Selain itu, pencemaran sungai juga dapat merugikan sektor-sektor lain seperti pariwisata dan perikanan. Yang kelima, dampak kesehatan manusia. Bahan kimia berbahaya dalam pencemaran sungai dapat menyebabkan keracunan jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dalam jangka waktu yang lama. Yang keenam adalah dampak lingkungan hidup lainnya. Pencemaran sungai dapat mempengaruhi ekosistem darat yang terhubung dengan sungai, seperti hutan bakau atau rawa-rawa. Selain itu, pencemaran sungai juga dapat mencapai laut melalui aliran langsung atau melalui sistem drain. Kaitan pencemaran dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan uap air dalam atmosfer. Salah satu penyebab utama pemanasan global adalah aktivitas manusia yang meningkatkan emisi gas rumah kaca. Pencemaran sungai juga berkontribusi terhadap pemanasan global karena beberapa alasan. Yang pertama, limbah industri. Limbah industri seringkali mengandung bahan kimia yang bersifat terlarang atau tidak diketahui efeknya terhadap lingkungan. Beberapa limbah ini dapat menghasilkan gas rumah kaca saat terurai dalam lingkungan air. Yang kedua, penggunaan pestisida. Pestisida yang digunakan adalah pertanian seringkali mencakup bahan kimia yang bersifat terlarang atau tidak diketahui efeknya terhadap lingkungan. Ketika pestisida ini mencemari air sungai, mereka dapat menghasilkan gas rumah kaca saat terurai. Yang ketiga, sampah plastik. Sampah plastik yang dibuang di sungai juga dapat mencemari lingkungan dan menghasilkan gas rumah kaca saat terurai. Plastik tidak dapat terurai secara alami dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai menjadi partikel-partikel mikroskopis. Sekian penjelasan dari kami, semoga mudah dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.